Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gias Abiasa Lunardi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Gunadarma dengan NPM 504-23537 dari kelas 2IA 20. Kali ini saya ingin menjelaskan apa saja yang sudah saya pelajari dari mata kuliah Legal Aspek Produk TI dan Komunik yang diajarkan oleh dosen saya, yaitu Pak Peter Natalio Sipastula. Nah, di sini pada pertemuan 3 atau minggu ketiga, beliau mengajarkan yang pertama mengenai ide. Ide adalah hal yang harus ditulis atau direalisasikan agar tidak diambil oleh orang lain. Nah, di sini juga saya mempelajari kalau yang pertama, ide harus ditulis dalam bentuk 2 dimensi. Kemudian yang kedua, ide harus diwujudkan. Yang ketiga, ide bisa dilindungi oleh hukum jika sudah berwujud. Kemudian yang keempat, ide harus didaftarkan agar dilindungi oleh hukum. Nah, kemudian beliau juga mengajari mengenai haki. Haki ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk seseorang, sekelompok orang, dan badan organisasi yang ide dan gagasannya telah dituangkan dalam bentuk suatu karya cipta yang berwujud. Nah, karya cipta yang telah berwujud tersebut merupakan suatu hak individu dan atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum. Apabila suatu temuan atau inovasi tersebut didaftarkan sesuai persyaratan yang sudah ada. Nah, di sini juga saya diberitahu oleh beliau jika dengan membedakan sekecil apapun, maka itu sudah dapat membedakan dengan yang aslinya. Jadi contohnya mungkin kita ingin meniru logo suatu brand. Jika kita tidak mengubahnya, maka kita bisa kena hukum. Tapi jika kita mengubahnya sekecil apapun, detail kecil apapun dalam logo tersebut, maka itu sudah dapat dibedakan dari brand yang lain atau brand yang kita ingin ikuti. Gitu. Maka kita tidak akan kena hukum. Itu akan menjadi logo baru, yaitu logo kita sendiri, yang dimana itu menjadi suatu ide atau karya cipta yang telah berwujud. Kemudian karya cipta yang berwujud dalam cakupan kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan oleh perlindungan hukum antara lain. Nah, yang pertama ini ada kesusastraan. Lalu yang kedua ada artistik, yang ketiga ada ilmu pengetahuan, yang keempat ada pertunjukan, yang kelima ada aset, yang keenam ada penyiaran audiovisual, lalu yang ketujuh ada penemuan ilmiah, yang kedelapan ada desain industri, yang ke-9 ada merek dagang, yang ke-10 ada nama usaha. Kemudian di sini saya juga mempelajari kalau haki ini secara umum dibagi menjadi beberapa kategori. Nah, yang pertama ini ada hak cipta, lalu yang kedua ini ada hak kekayaan industri. Nah, untuk contohnya ada hak paten, merek atau desain, industri itu sendiri ada haknya. Kemudian ada juga desain tata letak, rahasia pembuat, dan yang terakhir ada varietas tanaman. Nah, sifat haki ini memiliki waktu yang terbatas. Apabila sudah habis masa perlindungannya, maka ciptaan tersebut akan menjadi milik umum. Dan ada pula yang telah sudah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang. Nah, hak cipta dapat menganut deklaratif. Nah, di sini dimaksudkan adalah siapa yang menciptakannya duluan, maka dapat memilikinya atau mendapatkannya. Nah, sebagai contoh, semisalnya kita melihat ada orang lain yang sudah memiliki ide atau hak cipta, tapi hak cipta tersebut belum didaftarkan, kemudian kita ingin mendaftarkannya terlebih dahulu, maka itu hak ciptanya akan menjadi milik kita dengan nama kita juga tentunya. Jadi yang mendapatkan perlindungan adalah kita itu, bukan orang lain yang menciptakan ide tersebut, karena beliau tidak memasukkannya secara hukum, begitu. Nah, kemudian ada juga paten. Paten ini adalah siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu yang mendapatkannya. Nah, mungkin sekian apa yang sudah saya pelajari dari minggu ketiga ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.